dicathet dening Allah minangka amal soleh panjenengan sami. Dumateng Bapak Ustadz Ahmad Halim wedal sepapan kita aturaken sak cekapipun. Saking kula kita cekapaken wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di kesempatan ini kita akan berpuasa nggih di bulan Ramadan. Sudah waktunya dekat. Berilmu sebelum beramal itu bagus, baik, karena ilmu akan menuntun amalan menjadi amalan yang diterima karena benar. Nggih. Kita langsungkan mawon nggih. Yang pertama masih berlanjut bahwa dimulainya puasa bulan Ramadan itu di setiap harinya itu mulai wa bidayatuhu min tulu'il fajr tsani wa nihayatuhu ila ghurubi syams. Memulainya itu dari sejak terbitnya fajar yang kedua, yaitu kalau kita ringkes itu waktu sholat subuh. Nah, itu. Mulainya itu waktu sholat subuh. Maksudnya kalau sudah adzan subuh itu sudah tidak boleh dan minum dan yang lainnya dari larangan-larangan puasa. Dan itu sejak itu mulai puasa. Karena puasa itu dilakukan di siang hari, bukan di malam hari. Nek malam hari itu bukan puasa. Nah, boleh makan dan minum dan seterusnya. Sampai dua nihayatuhu berakhir sampai terbenamnya matahari. Terbenam itu kalau kita ringkes yaitu waktu maghrib. Waktu maghrib itu selesai dari puasa. Berarti begitu adzan maghrib boleh makan dan minum. Kemudian juga berkaitan dengan puasa, dibolehkan oleh Allah Ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajr dalilun ala istihbab as-suhur. Jadi Allah membolehkan kita semua makan dan minum, mendatangi istri, ya mungkin. Itu waktunya itu mulai berbuka puasa maghrib sampai waktu adzan subuh berakhirnya. Menunjukkan di situ ada disunatkan untuk seorang itu bersahur. Sahur itu
orang makan sebelum datangnya waktu subuh. Semakin dekat dengan semakin waktu subuh itu ya semakin baik. Tetapi ya jangan sampai tidak cukup makannya. Kalau mau berhati-hati boleh 1 jam sebelum subuh sudah siap-siap. Kalau mau ke susu ya setengah jam. Ya, kalau mau mengambil sahurnya lagi lebih baik lagi 15 menit, 20 menit sebelum subuh. Ya, ini untuk kita mengambil sunat dalam sahur dan sekaligus membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, yang mana mereka tidak memiliki sahur, sedangkan umat Islam memiliki sahur. Dan menyelisihi orang-orang ahli kitab itu sebagai amal soleh, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Kemudian di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Anas, Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Hadis sahih nggih, Bukhari Muslim. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Orang itu hidup itu yang diinginkan hanya keberkahan. Kalau barokah berarti punya banyak kebaikan. Itu maksud dari kalimat berkah atau barokah. Kalau orang mengatakan bahwa hidup saya itu barokah, berarti hidup saya itu banyak penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ngoten Pak. Kemudian kalau seorang bangun dari tidur malam maksudnya, dia mimpi basah tadi malam atau keluar mani misalnya nggih, maka karena dia sudah meniatkan puasa besok di waktu malamnya itu, dia sudah niatkan puasa Ramadan, mungkin waktu sholat taraweh dia meniatkan puasa di hari esoknya, dia kemudian tidur. Ternyata dalam tidurnya itu dia menjadi orang yang junub, dia sedang junub. Sampai waktu subuh baru dia bangun. Dia bangun. Tapi dia sudah niat apa? Puasa. Maka orang yang seperti ini tidak mengapa dia puasanya dianggap sah karena telah meniatkan di malam hari, sedangkan junubnya itu hanya berkaitan dengan sholat, bukan dengan puasa. Maksudnya apabila seorang ingin sholat, dia harus mandi dulu, mandi besar. Sedangkan puasa tidak ada syarat daripada apa? Orang itu harus suci, tidak. Orang yang harus suci itu kalau mau sholat. Nggih Pak nggih, Bu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dia setelah sudah adzan subuh dia baru mandi kemudian untuk sholat subuh. Sedangkan puasanya dia melangsungkan terus itu sah karena sudah diniat di malam harinya. Kemudian yang berikutnya, wala budda an yanwiya siyam al wajib minal lail. Seorang itu harus wajib berniat puasa Ramadan, puasa yang wajib itu di malam harinya. Jadi puasa itu dilangsungkan setiap hari, nggih Pak nggih. Dalam 1 bulan. Setiap harinya itu di malamnya itu harus berniat puasa untuk
esok harinya. Harus membangun niat, tidak boleh tidak dengan niat, karena amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Maka kalau sudah niat, tidak mengapa apabila seorang itu mungkin terbangun dari bangunnya sudah waktu subuh, sudah lewat, dia terus meneruskan puasanya karena sudah meniatkan di malam hari. Kemudian yang berikutnya, disunahkan bersegera berbuka ketika sudah waktu maghrib. Itu disunahkan bersegera berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu nas bi khair ma'ajjalu al-fitra, muttafaqun alaih. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau dalam riwayat yang lain Nabi bersabda dari riwayat yang diriwayatkan dari Allah, yaitu hadis qudsi, inna ahabba ibadiya ilayya a'jaluhum fitron. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, adalah yang paling bersegeranya di antara mereka berbuka puasa. Hadis juga sahih, ya. Kemudian sunnah dalam berbuka itu ada, mengambil sunnah Nabi. Disunahkan untuk berbuka dengan rutop. Rutop itu korma yang belum kering, sudah matang tapi belum kering. Rutop. Bayangan ini koyo asam Jawa. Asam Jawa itu kan kalau yang dijual kan sudah kering, ya Pak nggih. Yang dijual-jual itu kan sudah kering, hitam, bisa tahan berbulan-bulan. Nah itu sudah kering. Kalau dia masih basah sudah matang, tapi belum kering. Nah, rutop itu seperti asam Jawa yang belum kering tapi sudah matang. Kalau tidak disimpan di tempat yang sejuk, nanti 2-3 hari sudah busuk karena dia belum kering. Seperti rutop seperti itu. Sebelum menjadi kurma yang kita lihat, dia masih basah dan harus simpan di kulkas untuk tahannya. Kalau tidak nanti dia 2-3 hari sudah busuk, ya. Itu sunnahnya. Kalau tidak ada fa'ilam yajid fa'ala tamr. Kalau tidak ada rutop maka disunahkan pakai kurma yang kita sering melihat kurma itu. Diambil sunnahnya, mau 1, mau 3, mau 2, diambil sunnahnya. Fa'ilam yajid, kalau tidak mendapatkan kurma pula, fa'alama, maka boleh dengan air. Monggo, mau teh, mau air putih, itu tidak mengapa. Atau yang lainnya. Ya. Sebagaimana datang riwayat tentang masalah ini, dahulu Nabi SAW itu berbuka dengan beberapa rutop. Kalau tidak mendapatkan, beliau makan dengan beberapa kurma, dan kalau tidak beliau meneguk beberapa teguk dari air. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis itu hadis yang sahih. Nggih. Kemudian juga disunahkan yustahabbu ayyad'uwa inda iftarihi bima ahabbah. Disunahkan untuk orang itu berdoa ketika dia berbuka dengan apa yang dia sukai. Jadi ketika berbuka itu sambil berdoa, itu doa diijabahi oleh Allah. Dan di antara doa yang datang kepada kita dari Nabi SAW itu, Allahumma laka sumtu. Dalam riwayat lain, wa ala rizkika
aftartu. Ini doa yang datang dari Nabi SAW. Jadi mamanya ngoten Mbak Bu cara berbuka nggih. Kalau sudah waktu maghrib masuk ada makanan misalnya baca bismillah dulu. Baca bismillah. Nggih, kemudian makan sedikit gitu aja, kemudian berdoa. Misal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Atau ada doa yang diajarkan Nabi pula, itu doanya adalah setelah sudah masuk makanan sambil berdoa, dahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu telah hilang dahaga dan telah membasahi urat-urat dan telah tetap pahala jika Allah menghendaki. Jadi doa-doa itu dibaca, kalau dihafal monggo dibaca. Tapi jangan lupa membaca bismillah nggih. Bismillah itu baca untuk makan dan minum. Baca bismillah dulu. Maka setiap orang muslim sepantasnya mereka mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan berbuka puasa, itu kapan cara-caranya dan juga mengetahui waktu-waktunya. Karena kita menjalani amalan yang wajib dari puasa Ramadan. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian di dalam pribadi Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana, bagi orang yang yarjullaha, mengharap berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan juga berharap untuk bisa menemui hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ingin bertemu dengan Allah? Iya. Ingin bertemu dengan hari akhir? Iya, karena kita beriman dengan hari akhir. Kalau orang ingin bertemu dengan sesuatu berarti dia beriman mboten? Percaya mboten? Percaya. Kalau dia sudah enggak percaya, dia tidak ingin mendatangi. Oh, enggak percaya kok. Nah, itu namanya orang yang beriman itu juga berharap bisa berjumpa dengan Allah dan juga bisa berjumpa dengan hari akhir. Harap-harap berjumpa dengan hari akhir. Maksud hari akhir di sini bagi seorang muslim adalah mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngoten nggih. Jadi pembahasan kita sampun cekap. Mangke pekan depan kita akan lagi berbicara tentang masalah puasa dalam pembahasan yang lain tambahan. Jadi cekap mawon, mudah-mudahan ilmunya bisa diterima dan diamalkan. Monggo wonten pertanyaan nggih, kula monggo. Itu pernah seperti yang disampaikan tadi dengan Pak Ustaz masalah doa untuk berbuka puasa Pak Ustaz. Doa untuk berbuka puasa itu kan seperti yang tadi sudah diajarkan sama Rasul Pak Ustaz. Nah, itu kok tapi saya pernah dengar bahwa doa itu hadisnya doif gitu Pak Ustaz. Yang dimaksud doif itu bagaimana juga Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Sekarang kalau doa yang kita baca tadi itu doa
doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Memang para ulama berselisih dalam masalah doa ini dalam riwayatnya, tetapi sebagian ulama membolehkan karena apa yang diajarkan Nabi ini, yaitu dalam hadis riwayat ini, itu mengandung makna yang baik sesuai dengan makna yang ada dalam hadis-hadis yang lain dalam masalah doa. Maka dipakai tidak mengapa. Yang tadi kita ajarkan tadi, yang diajarkan di sini 2 kalimat saja. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang diajarkan di sini 2 kalimat itu. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa dan atas rezeki Engkau aku berbuka. Itu maknanya nggih. Jadi yaitu karena Engkau aku berpuasa dan atas rezeki Engkau aku berbuka puasa. Itu doa tidak mengapa dibacakan karena di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kesimpulan beliau dalam doa-doa yang beliau tulis di dalam kitabnya. Yang pertanyaan tadi Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis yang dhaif? Ya. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang ada cacat dari dalam jalur periwayatannya dalam bentuk sanad-sanadnya. Nah, bentuk dhaif itu macam-macam. Ada hadis yang tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada ucapan sahabat saja. Ada juga hadis yang hanya sampai kepada ucapan tabi'in atau di bawah tabi'in. Hadis itu yang sampai pada mereka. Maka ini bagian hadis dhaif pula. Atau dalam hadis itu ada sanad-sanad orang-orang yang bercerita hadis itu kan beruntun-untun beberapa waktu zaman begitu. Ada yang tidak mendengar dari yang lain tapi dia mengatakan mendengar. Diteliti orang ini suka berbohong. Maka hadis itu ada cacat karena ada orang yang suka berbohong dalam menceritakan hadis tersebut. Dan masih banyak lagi model-model hadis yang dhaif yang dikatakan dengan rangkuman hadisnya lemah. Begitu. Kalau seandainya hadis yang dhaif itu dilakukan bagaimana Pak Ustaz? Ada sebagian ulama membolehkan hadis itu dhaif itu diamalkan. Itu hanya dalam masalah keutamaan beramal. Itu pun sebagian ulama, tidak seluruh ulama. Asalkan kelemahan itu tidak sampai lemah yang sangat. Nah, itu pun pembahasannya dalam mustalah hadis. Yang sangat lemah itu apa? Nanti lagi. Jadi gambarannya selalu seperti itu. Karena tidak bisa dijelaskan lebih rinci karena pembahasan mustalah hadis itu ada pembahasan tersendiri dalam ilmu sendiri sehingga perlu waktu tersendiri pula. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Masalah hukum tidak boleh hadis itu dhaif dipakai, tidak boleh. Dalam masalah akidah apalagi tidak boleh. Nah, hanya sebagian ulama membolehkan ada keutamaan beramal. Maksudnya hadis itu yang dipakai untuk beramal dalam keutamaan untuk beramal itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang maknanya seperti hadis yang disampaikan tadi. Masalah hadis yang dhaif tadi. Dalam hadis yang sahih ada juga disebutkan. Jadi ada kecocokan. Itu maksudnya tidak sangat lemah kedhaifannya. Gimana? Monggo, ada pertanyaan, Bu, Bapak-bapak. Monggo. Masalah doa. Doa dengan waktunya buka puasa. Bagus karena doa itu bentuk perendahan diri seorang hamba kepada Allah, bentuk kebutuhan seorang manusia kepada Allah, bentuk pula pujian seorang. Subuh itu. Jadi
niat puasa itu bisa terbentang dari mulai berbuka maghrib sampai waktu menjelang waktu subuh. Itu terbentang kapanpun boleh. Tapi sebaiknya tiduran. Jadi sebelum tidur itu ya diniatkan sesok aku puasa Ramadan. Maka ketika tidur dan ketiduran misalnya dia sudah meniatkan niat apa puasa Ramadan. Karena tidak boleh puasa wajib itu niatnya setelah waktu subuh, tidak boleh, tidak sah. Jadi sebelum waktu subuh sudah harus berniat apa? Puasa Ramadan. Ya, semuanya panjenengan tidak ketiduran ya boten napa-napa sebelum subuh, sedikit waktu sebelum subuh niat puasa Ramadan di esok harinya, di pagi harinya dan seterusnya. Ya, jadi sebaiknya sebelum tidur gitu. Itu harus dilafalkan apa harus Boten, dalam hati? Niat itu sebenarnya letaknya hakikatnya di hati. Jadi momennya ngoten Pak. Kenapa hakikat di hati? Karena seandainya orang punya hati itu tidak meniatkan membunuh misalnya, tapi dia berkata apa? Aku mau membunuh dengan lafaz tapi niatnya orang. Kan biasa orang kan begitu. Aku ini orangnya tapi orang sengaja. Artinya orang sengaja ngomong, tapi niatku orang kaya ngono maksudnya. Berarti niat itu di mana? Di hati yang menentukan. Jadi aku jadi orang gelem ngomong kaya ngono kuwi aku ora niat dalam hatiku. Berarti niat sama ngomong itu kadang-kadang apa? Sama bicara, kadang-kadang berbeda. Jadi sing penting pokok itu niat dalam hati, pokok. Jadi kalau niat dalam hati sudah benar itu yang dihitung oleh Allah. Betul ya Pak? Niat bersama-sama Dalam jamaah itu Pak. Sholat jamaah. Nah, berarti itu mereka mengucapkan bareng-bareng. Ya. Tetap niat itu di dalam hati masing-masing orang tuh mesti beda-beda Pak. Jadi ditetapkan niat itu dalam hati kita masing-masing. Betul. Kadang orang melafalkan tapi hatinya orang ngelamun. Jadi nawaitu somawadin. Tapi di hatinya tuh orang ditanamke, tapi sekedar apa? Lafaz bahkan sambil apa? Ngelantur. Nah ini di hatinya tidak teranggap. Maka yang penting itu niat itu ditetapkan di dalam konten mawon Pak. Ya dalam hati. Berarti kalau diingatkan konten apa-apa jamaah besok kita jangan lupa meniatkan di dalam hati kita untuk puasa Ramadan. Diingatkan konten apa-apa, namanya pengingatan itu bagus. Ya. Itu masalah niat. Itu sejak dulu saya itu hafal. Jadi umpamana tanggal 3 April itu mau puasa, mulai sekarang itu sudah niat, sesuk arep poso. Bagaimana Pak itu? Itu niat. Jadi niat itu meniatkan puasa untuk sesok. Jadi tidak sebelum sahur atau belum? Saat sahur, saat subuh. Oh ya, terima kasih. Apa malih? Monggo. Saya kan pernah dengar di ceramah itu Pak Ustaz mengenai imsak. Imsak. Itu kan pernah ingat kalau di negara Arab sana itu kan tidak ada imsak Pak Ustaz. Saya pernah dengar kalau di negara Arab itu kan tidak ada imsak seperti yang dilakukan di Indonesia gitu Pak Ustaz. Nah sedangkan kalau untuk artinya
itu kan berbeda jauh gitu Pak Ustadz, antara imsak itu dalam bahasa Arab dengan imsak dalam pengertian orang Indonesia gitu Pak Ustadz. Maksudnya gini, saya pernah dengar cerita itu kalau imsak yang sesuai artinya itu kan hampir sama dengan saum atau siam gitu, puasa gitu Pak Ustadz. Sedangkan di sini dalam diartikan bisa diartikan peringatan. Nah itu maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi imsak itu artinya menahan, jadi menahan diri dari makan, menahan diri dari makan. Itu maksudnya imsak. Nah, diucapkan imsak itu di Indonesia memang untuk memperingatkan atas orang itu berhati-hati, ini sudah mau masuk waktu subuh. Jadi jangan kelanturan makan atau keenakan makan, tiba-tiba subuh itu sudah masuk. Jadi dihati-hatikan untuk dijaga-jaga, hati-hati. Batas. Ini merupakan istihad ulama Nusantara. Istihad ulama Nusantara. Istihad. Jadi istihad ini berkaitan dengan kehati-hatian. Sehingga mereka menganjurkan untuk mengatakan imsak agar mengingatkan orang berhati-hati, ini sudah mau masuk waktu subuh. Biasanya 10 menit sebelum datangnya waktu subuh biasanya. Imsak itu salah satu istihad dari ulama Nusantara. Dan kita tahu ulama Nusantara pun mereka memiliki ilmu. Jangan anggap remeh. Ulama Nusantara zaman dahulu ya, bukan sekarang ya. Mereka memiliki ilmu. Kalau kita mengatakan itu perbuatan yang bid'ah, kita lihat alasan mereka apa sebenarnya. Jadi perkataan bid'ah itu tidak gampang juga. Ya, kita hati-hati saja terhadap mengatakan itu bid'ah, itu hati-hati, karena mereka pun beristihad dengan masalah itu. Iya, hanya berhati-hati. Itu bukan batas. Dan mereka sendiri tidak mengatakan itu batas. Hanya berhati-hati. Sudah mau mendekati waktu subuh. Kalau waktu buka puasa itu yang dianut itu waktu apa Pak? Atau waktu RRI atau bagaimana? Yang mau buka. Kalau sudah kita sepakati bahwa kita percaya kepada pemerintah, dalam hal ini mewakilinya adalah RRI dan TVRI misalnya, tidak mengapa ketika mereka bunyikan sirine, yaitu sirine itu apa bid'ah? Sirine itu apa bid'ah? Coba saya pun saiki. Tidak mengapa, perkara-perkara yang di situ membantu untuk orang itu mengetahui, itu tidak mengapa. Seperti sirine, Mas. Atau bunyi-bunyi sirine yang lain apa gitu. Ya, atau ada orang bilang, puasa udah buka. Selesai puasa itu berbuka. Kan dibunyikan apa, Mas? Sirine kan? Itu kan tanda berbuka. Tidak mengapa. Ya. Itu istihad dari sebagian orang yang berilmu terhadap masalah ini. Harusnya kan adzan. Tidak mengapa. Itu duluan daripada adzan karena dia waktunya begitu singkat sekali untuk berbuka untuk segera. Setelah itu adzan. Jadi yang kita ketahui di Indonesia seperti itu kebiasaannya, kalau berbuka ada sirine. Monggo. Ya Pak Ustadz, pertanyaan saya bagaimana menghilangkan kebanyakan orang kan seperti ini Pak Ustadz, hanya berpikiran kalau aku tidak makan, tidak minum sudah sah puasaku. Nah, kebanyakan orang kan masih berpikiran seperti itu, termasuk saya Pak Ustadz. Nah itu sedangkan ada perbuatan lain yang sekiranya itu bisa tidak mendapatkan pahala puasa tersebut Pak Ustadz. Jadi bagaimana cara menghilangkan pemikiran seperti itu Pak Ustadz?
Ini menghilangkan pemikiran seperti itu. Coba ulangi. Jadi kan misalkan orang hanya berpikir bahwa tidak makan, tidak minum, puasaku sudah sah. Nah, sedangkan misalkan kalau kita ada mempunyai pikiran jelek, itu kita melakukan sesuatu, misalkan ngomongin orang atau berbuat hal yang negatif, itu otomatis kan pahalanya kan juga bisa hilang Pak, berkurang gitu Pak Ustadznya. Nah itu sedangkan orang-orang itu hanya punya pendapat bahwa yang penting aku puasa, masalah itu urusan Allah, yang penting aku nggak makan nggak minum, penting aku sudah puasaku diterima. Kebanyakan semua orang kan berpikiran seperti itu Pak Ustadz, seperti saya juga gitu Pak Ustadz. Ya memang begitu. Asalnya orang yang namanya berpuasa itu dia imsak, menahan diri dari makan dan minum dari waktu mulai fajar tadi itu malam subuh sampai waktu maghrib, itu sah, puasanya sah sudah, dan dia telah menjalani kewajiban. Tetapi sepantasnya seorang itu meningkatkan ibadah puasanya dengan bertakwa kepada Allah. Itu apa tadi? Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menambah ketaatan dengan menjalani perintah-perintah Allah. Itu sebaiknya. Ya. Maka kita hanya memberikan nasihat, sebaiknya orang yang berpuasa itu lebih meningkatkan ketakwaan. Itu maksudnya. La'allakum tattaqun, agar sekalian kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu sepantasnya meningkatkan ketakwaan. Kita hanya bisa memberikan nasihat itu. Adapun puasanya sah selama dia tidak makan dan minum, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya dia tidak melangkahinya, maka sah. Tapi anjuran kita, kalau seandainya berpikiran seperti itu, kita beri nasihat bahwa seharusnya orang yang berpuasa itu semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi masalah yang berkaitan dengan tadi, seperti puasa ditandai dengan adanya serine misalnya, yaitu seperti orang menggunakan jam. Puasa dia melihat jam berapa, sama saja. Hanya itu tidak pakai suara. Di zaman Nabi nggak ada pakai jam. Nabi itu berbuka dengan apa? Adanya matahari itu sudah terbenam atau dilihat. Tidak menggunakan jam. Oh, sudah jam berapa? Itu enggak. Jadi itu alat-alat seperti ini, alat-alat yang membantu. Ini tidak mengapa di dalam perkembangan zaman. Ya sudahlah, nggak usah pakai suara lah. Sudah kamu lihat tiba-tiba TVRI sudah tulisan Allahu Akbar, tambah suara mamanya gitu. Sudah ada. Ya, oh sudah berbuka. Nah, ya, alatnya apa mas alatnya? Alatnya TV, alatnya radio, alatnya apa? Jam. Zaman Nabi tidak ada melihat jam ketika berbuka, tapi melihat apa? Matahari itu sudah terbenam atau belum. Maka gimana? Alat-alat kadang-kadang itu tidak mengapa di dalam membantu tujuan maksud daripada suatu ibadah. Tidak mengapa. Ya. Seperti tanda arah kiblat misalnya, arah kiblat atau soft itu bisa rata, rapi, diberi tanda garis arah kiblat. Zaman Nabi nggak ada, tetapi perkembangan namanya al-masalih al-mursalah, para ulama membahasnya, kalau itu tidak bertentangan dengan maksud dari syariat ibadah itu tidak apa-apa. Itu ada pembahasan tersendiri dalam pembahasan fikih. Jadi tidak gampang-gampang kita menganggap suatu ibadah itu bid'ah, itu tidak gampang juga. Dia harus punya kaidah-kaidah di dalam mengatakan itu tidak sesuai sunnah, dengan katakan bid'ah itu juga ada kaidahnya. Satu lagi pertanyaan. Sholat tarawih setelah sholat malam. Iya, sholat malam. Tarawih itu bagian dari sholat malam. Berarti kalau kita mau melakukan tahajud bisa ya? Bisa. Orang sholat tarawih malamnya lagi sholat tahajud boleh. Ya, kalau tarawih sudah ada witir, tahajudnya tidak pakai witir. Tidak pakai witir. Witir itu hanya keafdolan, keutamaan saja, bukan wajib menutupi sebuah sholat malam. Keutamaan saja. Ya, di akhir daripada sholat malam.
monggo silakan. Malamnya genap gitu ya. Iya, Statusnya genap. genap. Ya, genap. Witirnya tidak ada kalau sudah witir. Ya. Jadi masalah witir bukan penutup. Bukan, karena Nabi SAW itu menganjurkan sebagian sahabat untuk witir sebelum tidur. Padahal ada sebagian yang bangun malam pun sholat lagi, sehingga tidak mengatakan bahwa witir itu harus penutup dari sholat malam, tidak. Tapi keutamaan saja, utamanya sholat witir itu menutup sholat malam. Itu keutamaan saja, bukan kewajiban. Sudah. Berarti ini Pak, apa masalah yang sholat witir itu kan ada juga orang yang berprinsip begitu dia sholat tarawih di masjid berjamaah, nah dia kan nggak mau sholat, biasanya kan sering dilakukan sholat witir, nah, tapi dia punya prinsip gitu Pak Ustaz, enggak aku biasanya sholatnya witirnya di rumah, tapi dia punya prinsip seperti itu bagaimana? Tidak mengapa, karena witir itu yang dilakukan bersama imam pun itu hukumnya sunat juga. Tapi punya keutamaan kalau dilakukan, maka dia dianggap sebagai menjalani sholat semalam suntuk. Kalau dia sholat tarawih bersama imam, witir bersama imam, maka dia seolah-olah melakukan sholat semalam suntuk utamanya. Tapi kalau dia tidak witir bersama imam, tidak apa-apa. Dia nanti witir di akhir malam ketika dia bangun dari tidur, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena semua ibadah itu sunat semua. Witirnya sunat, tarawihnya juga sunat, sehingga tidak menjadi penghalang untuk membatalkan sholatnya. Ya. Walaupun istilahnya dia punya prinsip gitu loh Pak, otomatis kan kalau dia mempunyai prinsip, dia kan kalau misalkan dia mau sholat berjamaah itu kan berarti kan dia sudah nggak ini lagi nggak Pak Ustadz, istilahnya menganggap yang sholat berjamaah itu ya sebenarnya nggak boleh seperti itu, kan kalau punya prinsip pasti seperti itu. Kalau prinsipnya seperti itu, salamnya tidak boleh seperti itu enggak. Tapi kalau prinsip saya pokoknya sholat witir saya lakukan di hari malam, nggak apa-apa, karena dia punya prinsip berdasar. Prinsipnya itu berdasar bahwa witir itu memang paling afdolnya itu dilakukan di akhir dari semua sholat malam. Yang paling afdolnya. Ya. Ngoten kawan, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta